Bayangkan ini, kamu bangun pagi, sarapan, lalu naik mobil menuju kota sebelah. Perjalanan yang dulu memakan waktu 4 jam, sekarang cuma 2 jam. Bukan karena mobilmu lebih cepat, bukan karena kamu berangkat lebih awal, tapi karena di bawah kakimu ada jalan tol baru yang baru saja dibuka bulan lalu. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, Indonesia membangun lebih banyak jalan tol dalam 1 tahun terakhir dibandingkan yang Malaysia bangun dalam 1 dekade penuh. 10 tahun. 1 dekade. Dan Indonesia mengejarnya hanya dalam 12 bulan. Kalau kamu penasaran bagaimana itu mungkin dan apa artinya buat kita semua, tetap di sini. Karena yang akan kamu dengar berikutnya bukan cuma soal aspal dan beton. Ini soal visi, keberanian, dan pelajaran yang mungkin belum pernah kamu dengar dimanapun. Sebelum kita lanjut, aku mau minta satu hal kecil. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Temanku sesama konten kreator bilang, video tentang infrastruktur itu membosankan dan tidak akan ada yang nonton sampai habis. Dia bilang channel ini tidak akan berkembang karena topiknya terlalu serius. Tapi aku percaya, kalau informasinya penting dan disampaikan dengan jujur, orang Indonesia pasti mau dengerin. Buktikan dia salah. Like video ini, subscribe, dan tunjukkan bahwa kita sebagai sesama warga Indonesia saling mendukung satu sama lain. Assalamualaikum. Dan selamat datang di pembahasan yang akan mengubah cara kamu melihat negerimu sendiri. Oke, kita mulai dari data yang nyata dulu. Pada tahun 2023, Indonesia meresmikan lebih dari 580 km jalan tol baru. Angka itu bukan hasil akumulasi bertahun-tahun. Itu dalam 1 tahun kalender. Sementara Malaysia dalam rentang waktu 2013 hingga 2023 menambah total panjang jalan tol nasional sekitar 500 hingga 600 km. Artinya, dalam 1 tahun, Indonesia menyamai atau bahkan melampaui capaian 1 dekade tetangganya. Sekarang kamu mungkin berpikir, oke, tapi Malaysia kan negaranya lebih kecil. Memang betul. Luas wilayah Malaysia sekitar 370.000 km persegi. Indonesia hampir 1,9 juta kilometer persegi. Lebih dari 5 kali lipat. Jadi secara logika, wajar dong kalau Indonesia butuh lebih banyak jalan? Betul. Tapi di sini yang menarik. Membangun jalan di Indonesia itu bukan perkara mudah. Bukan seperti menggambar garis lurus di atas peta. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Punya hutan tropis yang lebat. Punya pegunungan, rawa-rawa, dan ribuan sungai. Punya jutaan keluarga yang tanahnya harus dibebaskan sebelum satupun bulldozer bisa bergerak. Dan di balik semua tantangan itu, mereka tetap bisa membangun ratusan kilometer tol dalam setahun. Bagaimana? Jawabannya ada di satu keputusan besar yang dibuat lebih dari 10 tahun lalu. Dan ini pelajaran pertama yang penting. Ketika Joko Widodo pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014, salah satu janji kampanye terbesarnya adalah infrastruktur. Bukan janji kosong. Dia memangkas prosedur birokrasi pembebasan lahan yang selama ini menjadi batu sandungan utama pembangunan jalan tol. Undang-undang pengadaan tanah tahun 2012 yang sebelumnya kurang berjalan efektif, mulai diperkuat implementasinya. Prosesnya dipercepat. Dananya diprioritaskan. Dan yang paling penting, pemerintah hadir langsung. Bukan cuma duduk di kantor menunggu laporan. Bayangkan kamu punya proyek besar. Kamu sudah punya rencana, punya uang, punya tim, tapi ada satu tetangga yang tidak mau pindah dari lahan yang dibutuhkan. Satu orang itu bisa menghentikan seluruh proyek selama bertahun-tahun. Dulu, itu yang sering terjadi di Indonesia. Sekarang, mekanismenya berbeda. Konsinyasi. Pemerintah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan, dan pembangunan bisa tetap berjalan sambil proses hukum diselesaikan. Sederhana kedengarannya, tapi dampaknya luar biasa. Tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang lebih menarik di balik angka-angka ini, dan ini yang jarang dibahas. Indonesia tidak membangun jalan tol ini dengan uang sendiri sepenuhnya.
Mereka membangun dengan model yang cerdas. BUMN atau badan usaha milik negara seperti Jasa Marga, Waskita Karya, dan Hutama Karya menjadi tulang punggung pembangunan. Pemerintah memberikan dukungan modal dan jaminan, swasta masuk lewat konsesi, dan proyek tetap jalan meski kondisi fiskal sedang tidak mudah. Ini bukan sekadar membangun jalan. Ini manajemen risiko kelas dunia yang dibungkus dalam beton dan aspal. Sekarang bandingkan dengan Malaysia. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk belajar. Malaysia sudah punya jaringan jalan tol yang matang sejak era 1920-an. Plus One, NKVE, LDP, semua itu dibangun di era ketika Indonesia masih berjuang dengan krisis moneter 1998. Jadi Malaysia memang lebih dulu. Tapi karena jaringan utamanya sudah terbangun, penambahan baru jadi lebih lambat. Ini seperti kamu yang sudah punya rumah lengkap, renovasinya pasti lebih sedikit dibanding orang yang baru pindah dan harus membangun dari nol. Tapi ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Kecepatan pembangunan Indonesia ini bukan tanpa biaya. Ada kontroversi. Ada masalah keuangan yang serius. Hutama Karya, perusahaan BUMN yang membangun jalan tol Trans Sumatera, menanggung utang yang sangat besar. Proyek Trans Sumatera sendiri yang ketika selesai nanti akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang lebih dari 2.000 km, membutuhkan investasi ratusan triliun rupiah, sebagian besar dalam bentuk pinjaman. Dan karena jalan ini melewati daerah yang belum padat, volume kendaraannya belum tinggi. Artinya, pendapatan dari tarif tol belum cukup untuk menutup cicilan utang. Ini dilema besar. Apakah kamu membangun jalan dulu, lalu tunggu ekonomi berkembang mengikuti? Atau tunggu ekonomi berkembang dulu, baru bangun jalan? Indonesia memilih yang pertama. Dan itu taruhan besar. Ingat yang aku bilang tadi soal visi? Ini dia intinya. Para ekonom menyebutnya dengan istilah Supply Side Infrastructure Theory. Teorinya sederhana. Infrastruktur yang baik menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya. Cina melakukan ini secara masif selama 2 dekade. Hasilnya, wilayah-wilayah terpencil yang dulu tidak punya akses, sekarang jadi pusat industri. Indonesia sedang berjalan di jalur yang sama. Pertanyaannya cuma satu. Apakah mereka punya cukup waktu dan ketahanan fiskal untuk membuktikannya? Sekarang kita bicara soal dampak nyata yang sudah terasa. Ambil contoh, Jalan Tol Trans Jawa. Ini proyek yang menghubungkan Anyer di ujung barat Jawa hingga Banyuwangi di ujung timur sepanjang lebih dari 1,20 km. Sebelum ada tol ini, perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya bisa memakan waktu lebih dari 15 jam. Sekarang, sekitar 9 hingga 10 jam, hampir setengahnya. Coba bayangkan kamu pengusaha yang setiap minggu kirim barang dari Jakarta ke Semarang. Dulu, trukmu butuh 2 hari pulang pergi. Sekarang bisa 1 hari. Biaya logistik turun. Harga barang di kota tujuan bisa lebih murah. Petani di Jawa Tengah bisa menjual sayurannya ke Jakarta sebelum layu di perjalanan. Ini bukan cerita fiksi. Ini sudah terjadi. Biaya logistik Indonesia yang dulu menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara mulai menunjukkan tren penurunan. Menurut data Asosiasi Logistik Indonesia, biaya distribusi barang di koridor Jawa mulai lebih efisien pasca beroperasinya tol Trans Jawa secara penuh. Dan itu baru 1 koridor. Tapi ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Dan ini yang bikin aku benar-benar terkesan. Indonesia tidak hanya membangun di Jawa, itu justru yang mudah karena Jawa sudah padat dan ekonominya kuat. Yang berani adalah membangun di luar Jawa. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Di tempat yang belum banyak orang. Di tempat yang secara bisnis belum tentu menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi disitulah letak strateginya. Ketika ibu kota Nusantara di Kalimantan mulai beroperasi, infrastruktur jalan yang sedang dibangun sekarang akan menjadi tulang punggungnya. Indonesia sedang mempersiapkan fondasi untuk 30 tahun ke depan. Bukan untuk besok. Dan ini yang harus kita semua renungkan.
Kalau kamu lihat peta jalan tol Indonesia tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2024, perbedaannya seperti bumi dan langit. Dari sekitar 800 km jalan tol beroperasi di 2014, angkanya melonjak menjadi lebih dari 2.800 km di akhir 2023. Hampir 4 kali lipat dalam 10 tahun. Dan target pemerintah Indonesia adalah mencapai lebih dari 4.000 km pada 2024. Apakah angka itu tercapai tepat waktu? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi arahnya jelas, konsisten, dan tidak berhenti. Sekarang kita sudah hampir sampai di bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai orang yang peduli dengan masa depan kawasan kita. Pertama, kecepatan bukan soal sumber daya semata. Indonesia bukan negara terkaya di dunia. GDP per kapitanya masih di bawah Malaysia. Tapi mereka bisa membangun lebih cepat karena ada political will yang kuat, regulasi yang diperbaiki, dan eksekusi yang serius. Uang bukan satu-satunya faktor. Sistem adalah kuncinya. Kedua, infrastruktur yang baik itu investasi, bukan pengeluaran. Ketika orang melihat angka utang utama karya yang besar dan berpikir itu pemborosan, mereka lupa bahwa jalan tol itu akan beroperasi selama 40 hingga 50 tahun. Manfaatnya akan dinikmati oleh 2 hingga 3 generasi. Menilai investasi infrastruktur dengan kacamata jangka pendek itu seperti menilai pohon dari benih yang baru ditanam. Ketiga, dan ini yang paling penting, berani bermimpi besar itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Indonesia dengan segala keterbatasannya memilih untuk tidak menunggu sempurna. Mereka mulai, mereka bangun, mereka perbaiki sambil jalan. Hasilnya tidak selalu mulus. Ada proyek yang terlambat, ada yang bermasalah. Tapi momentum itu nyata. Dan dampaknya sedang dirasakan jutaan orang setiap harinya. Kamu masih ingat pertanyaan di awal tadi? Bagaimana Indonesia bisa membangun lebih banyak jalan tol dalam setahun dibanding Malaysia dalam 1 dekade? Jawabannya bukan satu kalimat. Jawabannya adalah kombinasi dari kebijakan yang berani, eksekusi yang konsisten, visi jangka panjang yang tidak goyah, dan keberanian untuk menanggung risiko demi masa depan yang lebih baik. Dan kalau ada satu hal yang ingin kamu bawa pulang dari video ini, biarkan itu ini. Pembangunan yang sesungguhnya tidak dimulai dari anggaran. Ia dimulai dari keputusan untuk tidak lagi menunggu. Kalau video ini membuka cara pandangmu tentang Indonesia, negeri kita sendiri, tolong bagikan ke satu orang yang kamu pikir perlu mendengar ini. Komentar di bawah, kota atau daerah mana yang menurutmu paling butuh jalan tol baru di Indonesia? Aku baca semua komentar dan jawaban terbaik akan aku bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.